Halo pendengar, tiba saatnya untuk belajar bahasa Jepang. Saya Lilis Ariwati dan Saya Rane Hafid, kami akan mendampingi Anda dalam acara ini. pemeran utama dalam program belajar bahasa Jepang ini adalah Kwong dari Vietnam. Kita akan belajar bersama Kwong tentang berbagai ungkapan yang bermanfaat dalam situasi bisnis maupun pribadi. Dan jangan lupa masih ada pojok Jotatsu no Kotsu, di mana Anda bisa belajar budaya Jepang lebih dalam lagi. Nah, pendengar, hari ini kita akan belajar cara mengucapkan ya dan tidak dalam bahasa Jepang. Ya dan tidak, bahasa Jepangnya hai dan ie kan? Betul. Jadi ketika ditanya sesuatu, apa bisa kita jawab dengan hai atau ie saja? Wah, Rane, kalau cuma dijawab dengan kata itu saja, percakapannya habis dong sampai di situ. Coba dengarkan dulu ungkapan dasar hari ini yang artinya, ya, saya mengerti. はい、わかりました。 Iya ya, ketika kita minta tolong dan mendapatkan jawaban ini, kedengarannya membuat hati kita lega gitu. Betul, hai artinya ya. Wakalimashita adalah bentuk lampau dari kata kerja wakalimas yang artinya mengerti. Oke, mari kita dengarkan dulu percakapannya. Ibu Yamada yang bertugas memandu Kwon menerangkan proses pekerjaannya dalam sehari. Ketika mengecek jadwal hari ini, tiba-tiba dia menyadari bahwa hari ini ada rapat penting. Nah, inilah percakapan mereka dalam pelajaran ketiga kali ini. Kwonさん、ちょっと、はい、今日これから会議があります。出てください。はい、わかりました。場所はどこですか？ Nah, bagaimana pendengar? Apakah Anda bisa menangkap ungkapan dasarnya? Mari kita bahas satu persatu. クオンさん、ちょっと、 Kwon, ada waktu sebentar? Ibu Yamada memanggil Kwong dengan tambahan sang di belakang namanya menjadi Kwong-sang. Chotto biasa dipergunakan kepada teman atau sesama rekan sekerja. Kata ini tidak begitu santun kalau diucapkan kepada atasan. Chotto secara harfiah artinya sedikit. Dalam percakapan tadi, chotto merupakan kependekan dari chotto jikan wo kudasai, yang artinya berikan saya sedikit waktu Anda. はい、 Artinya, ya. 今日これから会議があります。 Hari ini ada rapat, mulai dari sekarang. Kyo artinya hari ini. Kolekara artinya mulai sekarang. Kaigi sama dengan rapat atau pertemuan. Ga adalah partikel yang menunjukkan pokok kalimat. Arimas merupakan kata kerja yang menunjukkan keberadaan, hanya digunakan untuk yang bukan makhluk hidup. Untuk makhluk hidup seperti manusia, binatang, dan sebagainya, dipakai kata imas. Misalnya untuk mengatakan ada Ibu Yamada. Bahasa Jepangnya adalah Yamada Sangga Imas. Ah, begitu. Jadi jenis kata-katanya tergantung ya, apakah makhluk hidup atau bukan ya? Ya, benar. Lalu untuk menyatakan hari ini, bahasa Jepangnya adalah kyo, dengan bunyi o yang panjang. Besok, ashita. Dan kemarin adalah kino, juga dengan huruf o yang panjang. 出てください。 Tolong hadir. Dete adalah kata perintah dari kata kerja demas, yang berarti hadir. Terbentuk dengan akhiran mas yang diubah menjadi akhiran t. Demas menjadi dt. Kudasai adalah kata perintah yang santun, dengan arti tolong atau mohon. Kata kerja berakhiran mas yang diubah menjadi akhiran t, lalu ditambahkan kudasai, mempunyai arti tolong titik-titik. Titik-titik te kudasai. はい、わかりました。 Artinya, ya, saya mengerti. Pendengar, inilah ungkapan dasar kita hari ini.
Dan Lilis, apabila kita ingin memberikan jawaban negatif, apakah kita bisa menggunakan kata iye yang merupakan bentuk kata kerja negatif itu? Nah, ini dia. Untuk membentuk kata kerja negatif, kita juga harus mengubah akhiran titik-titik mas menjadi titik-titik maseng. Misalnya, wakarimas menjadi wakarimaseng. Ya, saatnya untuk latihan. Mari kita berlatih membuat kata negatif datang. Bahasa Jepangnya adalah kimas. Cobalah membuat kalimat negatif dari dia datang. 彼は来ます。 Jadi, kare wa kimaseng. Betul sekali. Oleh karena bentuk negatif adalah dengan mengubah akhiran mas menjadi maseng, maka dia tidak datang, bahasa Jepangnya adalah karewa kimaseng. Mari kita dengarkan lanjutan percakapan mereka. 場所はどこですか？ Tempatnya di mana? Basyo artinya tempat. Dalam kalimat ini yang dimaksud adalah tempat rapat diselenggarakan. Doko desu ka artinya di mana. Jadi jangan lupa ya, ketika kita ingin menanyakan suatu tempat atau benda, kalimatnya adalah titik-titik wa doko desu ka. Baiklah, kini kita beralih ke pojok Jotatsu no Kotsu yang berisi kiat untuk mendalami Jepang. Hari ini kami bahas tentang cara menolak yang biasa dipergunakan oleh orang Jepang. Bangsa Jepang sangat mementingkan keharmonisan hubungan antar manusia. Untuk itu kita berusaha menghindari cara penolakan yang tegas karena dapat mempengaruhi hubungan baik selama ini. Misalnya, ketika kita ditawarkan makanan yang tidak kita sukai, maka pertama-tama kita harus memperlihatkan penghargaan atas tawaran tersebut dengan mengucapkan arigatou gozaimasu, yang artinya terima kasih. Lalu setelah itu barulah kata penolakan yang sifatnya mengelak. Chotto, artinya Kata chotto ini berguna sekali karena bisa dipakai untuk memanggil orang dan juga bisa dipakai untuk menolak. Ungkapan yang tidak langsung ini sering dipakai dalam dunia bisnis. Demikian pendengar pojok Jotatsu no Kotsu. Kini mari kita latihan sekali lagi ungkapan dasar hari ini. はい、わかりました。 Kini mari kita lihat lagi tata bahasanya. Tadi kita sudah mempelajari penggunaan kata hai untuk menjawab atau mengkonfirmasikan hal yang positif. Sementara untuk membuat kata kerja negatif adalah dengan mengubah akhiran titik-titik mas menjadi akhiran titik-titik maseng. Lalu untuk menanyakan di mana adalah titik-titik wa doko desu ka? Dengarkanlah sekali lagi percakapan hari ini. クオンさん、ちょっとはい、今日これから会議があります。出てください。はい、わかりました。場所はどこですか？ Dan jangan lupa ya, inilah kata-kata yang penting untuk diingat. 今日、 Hari ini これから akan segera 会議 rapat あります。 ada 出ます。 hadir わかります。 mengerti 場所 tempat どこ di mana. Pendengar, sekianlah pelajaran ketiga belajar bahasa Jepang ini. Hari ini kita belajar penggunaan hai dan iye. Lain kali kita akan belajar tentang cara menanyakan waktu. Sampai berjumpa lagi di pelajaran berikutnya. Sayonara.